Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinki, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang communicative risk in an age of absurdity. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Zeki Sudari Putra. Nama saya Nadia Salsabila. Nama saya Azhara Bayaranda. Nama saya Khalil Gibran. Untuk selanjutnya dengan Khalil Gibran. Oke, untuk pertama ini kita akan membahas the fall of clemency. Albert Camus memperkenalkan pembaca kepada karakter yang tidak memiliki kemampuan untuk bertindak atas praktisi sosial yang diterima pada hari mereka dan jatuh dengan putus asa. Pembicaraan yang jelas ini menggambarkan apa yang bisa terjadi ketika pusat aksi umum menghilang di tengah-tengah absurd dan menunjukkan bahwa kekurangannya pusat umum menimbulkan masalah bagi komunikasi manusia ketika mencoba menavigasi momen confusion dan kontradiksi. Di zaman absurditas ini, makna tidak diberikan dalam keadaan komunikatif apapun, dan karena itu seseorang tidak memiliki wawasan melebihi apa yang sebenarnya dikatakan atau dilakukan orang lain pada saat tertentu. Pada buku The Fall of Clemency membagikan cerita tentang kesalahan dirinya untuk tidak merespon peristiwa tersebut dengan baik kepada orang yang baru ia kenal. Etika komunikasi yang baik dapat muncul ketika terdapat niat tulus dalam diri pribadi masing-masing orang. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Nadia Salsabila. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Gibran, saya akan menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana mengatasi etika berkomunikasi di masyarakat. Kedua, apa saja bentuk permasalahan etika dalam berkomunikasi. Yang ketiga, apa saja yang termasuk hal penting dalam berkomunikasi. Yang keempat, bagaimana cara menghadapi keadaan dengan tanggapan respon kritik dari masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zaki. Selanjutnya ada tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dijelaskan Nadia Salsabila tadi. Tujuan penelitian dari kelompok kami adalah yang pertama ada menganalisis etika berkomunikasi di masyarakat yang baik. Yang kedua, memperhatikan hal penting yang dilakukan saat berkomunikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi diri dan kerjasama dalam menghadapi konsekuensi negatif dalam etika berkomunikasi. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan saya sendiri. Ada 2.1 pengertian etika. Pengertian etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral. Istilah etika berasal dari kata Latin etik, dalam bahasa Greek ethikos, a body of moral principles or values. Etik atau arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit, atau kostum. Jadi dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau dewasa itu. Sementara itu, etika dikelompokkan menjadi dua definisi. Yang pertama ada etika merupakan karakter individu, yang kedua etika merupakan hukum. Dari definisi etika tersebut dapat segera diketahui bahwa etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari sebagai objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Khalil Gibran. Filsafat adalah seperangkat keyakinan dan cita-cita, ambisi, dan tujuan, nilai dan norma, aturan dan prinsip etika. Lawrence Lockwood mengidentifikasikan sejumlah orientasi nilai yang nampaknya berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. 1. Manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik dalam arti mendominasi hidup dengan atau ditaklukkan alam. Kedua, manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik atau campuran antara baik dan buruk.
Ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 4. Manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. 5. Manusia menilai hubungan dengan orang lain dalam kedudukan yang langsung individualistis atau posisi yang sejajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia. Nadia. Unsur-unsur pokok wacana etika adalah kebebasan, yaitu kebebasan adalah unsur utama dalam etika komunikasi. Kebebasan mencakup kebebasan jasmani, rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan ke arah yang positif, dan dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan, tapi tidak dilakukan juga. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab. Tanggung jawab juga berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang tingkah laku atau perbuatannya. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Yang ketiga, ada hati nurani. Hati nurani berarti penghayatan tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Sejatinya, hati nurani merupakan ungkapan norma yang bersifat subjektif. Yang keempat, prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip adalah tindakan moral yang mengandaikan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, keadilan, dan hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. Selanjutnya, Lanjutkan dengan Azhara. Selanjutnya, komunikasi dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini menandakan bahwa komunikasi mencakup berbagai macam bidang kehidupan manusia. Berikut ada 6 perspektif etika komunikasi yang bisa dilihat dalam perspektif yang bersangkutan, yaitu perspektif politik. Etika untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam praktik berkomunikasi, membangun sikap adil dengan memilih atas dasar kebebasan, pengetahuan, motivasi, dan lainnya. 2. Perspektif sifat manusia. Perspektif sifat manusia yang paling mendasar biasanya adalah memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. 3. Perspektif dialogis. Komunikasi adalah proses transaksi dialogis dua arah. Sikap dialogis adalah sikap yang bertisipan komunikasi yang ditandai oleh kualitas keutamaan seperti keterbukaan. 4. Perspektif situasional. Faktor situasional selalu berhubungan dengan nilai moral apapun. 5. Perspektif utilitarian. Standar utilitarian untuk evaluasi metode komunikasi dan tujuan dapat dilihat dari penggunaan kesenangan, kegembiraan, dan emosi. 6. Perspektif legal. Perilaku komunikasi yang legal sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dianggap sebagai perilaku yang etis. Selanjutnya dengan Khalil Gibran. Untuk pembahasan media massa memiliki beberapa aspek yang menjadikan dirinya penting, sehingga menjadikan isu strategis untuk menampilkan karya dan gagasan melalui media massa. Pertama, memiliki cakupan yang sangat luas dalam penyebaran informasi yang dapat melintasi batas wilayah geografis, kelompok umum, jenis kelamin, status sosial, kebebasan, serta perbedaan pemahaman dan orientasi psikologi. Dan kedua detail ini saling bertentangan, jadi Anda tidak
sebagai sinkronisasi. Jadi kebebasan bukanlah lawan dari tanggung jawab dan sebaliknya. Kita dilanjutkan oleh Pengertian kebebasan dalam filsafat. Pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan memiliki makna yang lebih positif dan merupakan produk dari pikiran dan kehendak manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang memiliki 3 jiwa, yakni anima vegetativa atau disebut roh vegetatif, yaitu ini juga dimiliki tumbuhan dengan fungsi untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Anima sensitiva adalah memiliki jiwa untuk merasa sehingga manusia bisa mempunyai naluri nafsu, mengamati, bergerak, dan bertindak. Anima intelektiva adalah memiliki jiwa intelek. Jiwa ini tidak ada pada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya dengan Nadia Salsabila. Selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab merupakan implementasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Maka demi kebaikan bersama, pelaksanaan kebebasan manusia harus memperhatikan kelompok sosial di mana ia berada. Teori tanggung jawab sosial menyatakan bahwa media harus meningkatkan standar secara mandiri, menyediakan materi mentah dan pedoman netral bagi warga negara untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam etika komunikasi pers, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar tanggung jawab sosial dengan cara menghilangkan batasan terhadap aliran gagasan untuk meminimalisir adanya miskom terhadap masyarakat. Selanjutnya, pengertian pesan. dilanjutkan oleh Zahra. Pengertian pesan adalah acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan melalui media-media. Dalam proses komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengiriman kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Kemudian, pengertian pesan itu sendiri menurut Onong Uchana Effendi adalah merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu message yang artinya adalah lambang yang bermakna meaningful atau simbol, yakni lambang yang menandakan bahwa pikiran atau perasaan seorang komunikator. Kesimpulan dari berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, orang lain dapat menilai etika kita sesudah mengkomunikasi yang kita lakukan. Baik atau buruknya pandangan yang diberikan seseorang tergantung dari cara bicara komunikasi yang kita lakukan. Jika hal yang kita lakukan memenuhi standar moral yang standar moral orang lain, maka pandangan yang dilihat seseorang akan terlihat positif. Begitupun sebaliknya, karena setiap pandangan dan penilaian orang lain berbeda-beda. Tergantung seseorang melihat sikap, perilaku, dan cara kita berkomunikasi kita dari pandangan mereka. Jadi, kita harus selalu menjaga etika komunikasi di masyarakat agar sikap kita dapat terlihat positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record, apa nih, pencet apa nih? Sumpah ini kalau Record. apa namanya kalau kameranya belum panas tuh dia suka mati-mati sendiri. Terus abis stop record ini bakal kesimpan di mana? Udah, lu nanti keluar Zoom langsung ke convert call, udah langsung stop record.